Om Swastiastu, Om Manubadrah Ratu Yandu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Semeton semua umat Hindu di Bali maupun dimanapun berada. Pada hari ini kebetulan tadi saya ada waktu. Jadi ada waktu saya dari kantor, saya mencoba meluncur langsung ke UHAMKA di daerah kawasan Pasar Rebo, Jakarta, untuk memastikan tentang video yang melecehkan umat Hindu, ajaran Hindu yang dilakukan oleh Ibu Dr. Desa Made Darmawati. Dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali, lahir hidup mati kayak benang kusut. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Saya wangsa Hindu dibakar dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali, lahir hidup mati kayak benang kusut. Apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Dan sampai di sini saya diantarkan oleh teman saya, Bapak Mamun Murad. Saya ternyata disambut dengan hangat oleh Sivitas Akademika UHAMKA. Ternyata beliau di sebelah saya adalah wakil rektor, ada dekan ya, dari unsur peneliti dan sebagainya. Saya ditemani juga oleh Mbak Yase, yang juga dulu mantan presidium KMHDI dan juga ada mantan sekjen KMHDI. Intinya adalah kita pertama menanyakan apakah benar Ibu Desa itu tenaga pengajar di sini. Yang kedua, kita bertanya apakah kegiatan penghinaan itu dilakukan di kampus ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih fakta sebenarnya yang terjadi, kenapa video itu bisa sampai beredar. Ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, bahwa beliau memang betul mengajar di sini. Yang kedua, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor, bahwa beliau ini memberikan tausiahnya itu tidak di kampus, tapi bukan di kampus ini, tapi di tempat yang berbeda. Dan kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Jadi ingat ini, video itu sudah 2 tahun yang lalu, tetapi baru diedarkan belakangan. Saya kira ini bisa menjadi salah satu catatan bagi Semeton, umat Hindu semua. Kenapa video yang 2 tahun yang lalu baru beredar sekarang? Ini saya kira penting kita jadikan catatan-catatan agar jangan sampai kita mudah tersulut. Kenapa video-video lama tiba-tiba muncul dalam posisi menjelang hari raya dan sebagainya. Ini saya kira perlu perhatian kita bersama. Saya kira itu temuan saya, dan nanti lebih lanjut kita dengar penjelasan dari maupun juga kejadian ataupun langkah-langkah yang akan diambil ataupun yang telah diambil oleh UHAMKA. Saya kira begitu. Silakan. Beliau kebetulan wakil rektor 4 yang sangat berkompeten. Luar biasa. Kita ini disambut dengan hangat di sini. Jadi saya datang tanpa bilang-bilang, langsung beliau ternyata menyambut dengan hangat, dan beliau juga mengharapkan sekali hal ini tidak terjadi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Gede Basek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari UHAMKA, nama saya Bun Yamin, dengan teman-teman pimpinan, ada dosen juga, menyambut baik, merespon dengan sangat positif kehadiran Pak Gede Basek. Kami sangat senang sekali, dan mudah-mudahan apa yang beredar ya terkait dengan Bu Made, panggilan Bu Desak Made di UHAMKA itu Bu Made,
Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa cair dan bisa menjaga keharmonisan hubungan masyarakat, khususnya antar umat beragama. Nah, Bu Made itu memang betul adalah dosen di UHAMKA. Tapi pada saat beliau mengisi sebuah acara, itu di luar kampus dan tidak melaksanakan tugas sebagai dosen secara formal. Dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, kami juga atas nama pimpinan semua merasa kaget dengan apa yang terjadi ya di YouTube, sedemikian rupa beredar di medsos. Nah, dengan kondisi itu kami langsung memanggil yang bersangkutan. Kami tanya apa yang terjadi, materinya kami baca ulang, dan kemudian kami meluruskan, kemudian menegur kepada yang bersangkutan. Dan Bapak Ibu semuanya, yang bersangkutan Bu Made dosen kami memang sama sekali tidak ada niat ya sedikit pun untuk menistakan agama. Waktu 2 tahun yang lalu beliau bercerita dalam sebuah forum itu mengalir begitu saja cerita pengalaman waktu kecilnya, dan tidak menyangka ini menjadi masalah karena menyinggung teman-teman agama Hindu. Oleh karena itu Bu Made juga di hadapan kami tadi sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemudian berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, dan ini jadi pembelajaran juga untuk Bu Made. Dan kemudian kami di UHAMKA juga sudah membuat satu tim ya untuk memperdalam kasus ini, sehingga nanti Bu Made juga kita akan lihat dari sisi kode etik ya, di UHAMKA seperti apa. Artinya Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Bu Made, kita semua mencari solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan ini semua menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya bagi kami. Tetapi Bu Made tetap secara pribadi dia bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mensikapi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada Sivitas Akademika di UHAMKA. Jadi semeton semua, saya ingin menyampaikan begini. Kita harus bisa memisahkan problem-problem yang ada, tidak digebiah-uyah secara keseluruhan. Pertama, ketika saya datang ke UHAMKA, beliau menyambut dengan hangat, gembira, dan kemudian kita berkomunikasi, berdiskusi, dan saya mencari tahu semua. Dan ternyata sudah ada langkah-langkah dari UHAMKA ketika hal ini sudah viral. Tadi sudah disampaikan. Nah, kita tunggu nanti bagaimana mekanisme di internal. Tentu yang pertama yang harus kita pahami bahwa ini tidak di kampus, gitu ya. Jadi tidak di kampus, sehingga tidak bisa semua pihak atau siapapun mengkaitkan kampus ini dengan statement yang dibuat oleh Bu Made, karena itu bukanlah materi ajar ataupun bagian yang diajarkan oleh beliau di kampus. Tetapi acara itu ada di luar kampus, itu yang satu. Tapi meskipun begitu, nanti akan ada tim internal yang akan mencoba memproses ini lebih lanjut, tentu dengan aturan-aturan kode etik di kampus ini. Karena kan kejadiannya di luar kampus, bukan di dalam kampus. Itu yang pasti. Tentu saya juga berharap kepada Bu Made, karena saya datang, beliau tidak ketemu di sini karena memang saya datangnya dadakan juga. Kalau beliau ada, kita mau langsung tanya apa yang nggak jelas tentang yang soal-soal Bali, kita mau jelasin kalau dia ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggulah nanti. Kalau memang beliaunya beritikat baik seperti yang disampaikan pimpinan di UHAMKA, mudah-mudahan yang bersangkutan nanti bisa ketemu kita. Nanti kita akan tanya macam-macam, apa yang dia nggak tahu kita jelasin agar dia paham lah. Tidak sampai nanti selalu membuat statement yang tidak pas menilai tentang Bali hanya karena ketidaktahuan. Saya kira itu mungkin beberapa hal ya. Jadi prinsipnya adalah semeton semua
jangan disatukan urusan UHAMK dengan Bu Made, walaupun Ibu Made itu mengajar di sini, karena itu tidak ada kaitan dengan materi ajar di UHAMK, dan saya sudah tanya juga tidak kejadiannya di sini, itu ada di luar. Dan yang penting adalah ini sudah 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan sebenarnya sudah waktu 2 tahun yang lalu menurut Pak Makmun sudah ada yang menegur, tapi tidak menyangka video itu ternyata bisa beredar. Berarti kan yang mengedarkan ini yang harus kita ya TV-nya bukan ya. Di Muhammadiyah juga ada TV, dan itu bukan TV-nya Muhammadiyah. Berarti itu memang ada yang merekam, kemudian setelah 2 tahun baru kemudian diviralkan. Mari kita sama-sama jaga Bhinneka Tunggal Ika kita, NKRI kita begitu sangat mahal, harus kita rawat bersama. Tetapi apapun itu saya masih menunggu Ibu Desa Made Darmawati, karena saya nggak ketemu ke sini. Saya datang, saya cari nggak ketemu, kan nggak bisa kita ngomong. Jadi mohon sabar dulu. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kita bisa ketemu dengan yang bersangkutan. Saya mau tanya langsung apa sih kira-kira gitu ya. Mari percayakanlah hal ini. Nanti kalau sudah saya ketemu dengan yang bersangkutan, baru kita bisa ngomong yang lain lagi. Saya kira itu mungkin dari kita semua. Silakan Bapak. Tambahan sedikit nih, sebagai bukti keseriusan kami di UHAMK, ini sekarang hari Sabtu ini. Saya akan ikhtiarkan, usahakan besok hari Minggu Bu Made supaya datang ke tempatnya Pak Gede Pasek. Mudah-mudahan Pak Gede berkenan untuk menerimanya. Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting demi NKRI, demi persatuan kita ini, hari libur pun nggak apa-apa Pak. Yang penting ini masyarakat kita jangan sampai diadu domba oleh siapa itu yang bikin video-video itu kan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Madenya bisa nanti malam kita hubungi. Besok kita bersama-sama ke tempat Pak Gede Pasek. Ya, posisi saya pokoknya menunggu Pak. Saya ingin tahu kayak apa sih Bu Made itu. Kok sampai ngomong kayak begitu tuh kan. Kita jengkel juga kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dia memang nggak jelas tentang apa yang dia lihat di Bali, ya nanti saya akan jelaskan. Jadi semeton semua nggak usah khawatir. Pola-pola dialog itu adalah pola yang positif. Yang penting kita sama-sama bisa dicerahkan. Karena bagaimana juga kita tahu semua, karena UHAMK ini juga dimiliki oleh Muhammadiyah, dikenal dengan sang pencerah. Kalau kita lihat dari sejarahnya, jadi upaya dialog diskusi bisa kita maksimalkan nanti. Tentu kuncinya adalah ketemu Bu Made. Saya masih penasaran karena dari kesini nggak ketemu. Saya pikir datang dadakan bisa nemu. Memang beliau bilang Pak hari Sabtu sekarang Pak gitu. Ini pun beliau pas sudah mau keluar ini saya ketemu di jalan itu. Syukur sekali terbuka semua. Jadi semua sivitas akademika di UHAMK ini sangat positif. Beliau menyambut dengan gembira kedatangan kami yang tidak bilang-bilang, langsung kita ngecek bener nggak dosen di sini, takutnya kan dicatat gitu. Tapi ternyata betul, beliau mengakui secara jujur betul, dan ternyata setelah dicek beliau begitu tahu viral, beliau sudah melakukan langkah-langkah dan sudah diproses. Nah, sudah menyiapkan tim juga, jadi sudah ada langkah internal, sudah ada. Kita hormatilah langkah internal itu. Soal bagaimana langkah umat nanti kita bisa lebih lanjut ya. Masih ada sesepuh kita dari PHDI, Dirjen Hindu dan sebagainya. Tapi saya sebagai orang jalanan, masyarakat umum yang mencoba menjembatani masalah begini, ya sudahlah. Ini cara-cara yang coba saya lakukan. Saya kaget juga Bapak barusan bilang hari libur mau mencoba mengejar Bu Made untuk datang ke tempat saya. Saya akan sambut gembira Pak. Saya sambut gembira. Kalau beliau nggak ngerti Bali, saya akan jelaskan tentang Bali. Mumpung saya masih ingat semua tentang hal-hal yang di Bali. Siapa tahu dengan cara begitu beliau jadi paham, oh nama saya dan nama Balinya masih tetaplah eling dan menjaga. Karena Bali apapun itu bagian daripada Indonesia. Itu juga harus kita ingat bersama. Umat Hindu dimanapun juga nggak usah ini nanti dikembangkan jadi tidak produktif. Kita tunggu aja kapan Bu Made datang ke tempat saya ingin tanya macam-macam. Silahkan yang mau titip pertanyaan kayak apa, nanti saya sampaikan ke beliau. Saya kira itu aja, mungkin dari saya ya, biar gak terlalu lama. Salam damai Indonesia kita, dan kita semua sudah berdialog cukup panjang. Saya sinap dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah rekaman klarifikasi sekaligus permintaan maaf oleh Ibu Desa Darmawati atas videonya yang telah viral dan menggegerkan rakyat dan sosial media. Hubungan dengan viralnya pernyataan ceramah saya di media sosial mengenai tema saya waktu itu ceramah, kenapa saya masuk Islam, para pencari Tuhan, yang telah menyinggung masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu di Indonesia. Maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Instruksi. Pakai masker atau Cadar. cadar? Kalau masker kalau bisa dibuka kalau berkenan. Biar sama pada saat dia juga ceramah di depan orang. Ya, supaya kelihatan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, dengan kerendahan hati saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saya tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat atau umat Hindu. Hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelalaian yang saya miliki. Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersama antar umat bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian Bagus. dan kesalahan saya ini. Namun demikian, saya sangat berharap masyarakat atau umat Hindu beserta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah permohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran dari hati lubuk yang paling dalam tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Ini merupakan suatu pembelajaran. Terima kasih.